Para saudara seiman yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh status atau kedudukan, entah itu jadi pimpinan ataupun anggota, diperlukan banyak persyaratan. Misalnya di dalam pilkada atau pilpres dicanangkan syarat-syarat. Untuk menjadi presiden disebut harus menjadi sarjana, harus no KKN, pengalaman di pemerintahan dan organisasi dan lain sebagainya. Demikian juga untuk menjadi anggota Dewan Paroki, ada pula syaratnya. Bahkan untuk jadi prodiakon juga dicanangkan macam-macam syarat. Pasti itu juga kita alami ketika lingkungan mempersiapkan calon-calonnya untuk menjadi ketua atau prodiakon. Ternyata seringkali tidak mudah menemukan calon yang cocok dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sehingga mungkin ada lingkungan yang tidak menemukan atau tidak mempunyai prodiakon karena calon yang ada belum memenuhi syarat, entah karena usianya, entah karena syarat-syarat yang lain. Di dalam bacaan Injil hari ini kita akan mendengar bagaimana syarat-syarat orang yang dipanggil menjadi murid Kristus. Marilah kita simak bersama apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Para saudara yang terkasih, Injil Matius ini pada hari ini memberitakan warta yang indah dan menarik, yaitu ketika Yesus memilih ke-12 muridnya, ia menyampaikan beberapa kriteria. Kriteria dikemukakan oleh Yesus di dalam Injil Matius bab 16 ini ternyata bukanlah kriteria yang biasa dipakai di dalam dunia kita. Bukanlah kepandaian seperti harus sarjana atau mempunyai pengalaman kerja, sudah sekian tahun aktif di dalam organisasi. Tetapi yang disyaratkan oleh Yesus ialah dedikasi, kesiapan, dan kerelaan yang tulus untuk menjadi murid Yesus. Yesus berkata, setiap orang yang akan mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ada 3 kriteria yang dicanangkan oleh Yesus kalau ingin menjadi murid-muridnya. Yang pertama ialah menyangkal diri. Menyangkal diri ini bukan berarti harus membenci diri kita sendiri, tetapi berarti tidak untuk mencari sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, seperti kedudukan, status, pangkat, derajat, kehormatan, empuknya kursi, dan seterusnya. Tetapi harus siap hidup untuk kepentingan Allah, siap untuk hidup untuk kepentingan sesama dan gerejanya. Ini syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua ialah memikul salib. Apa itu artinya? Memikul salib untuk menjadi murid Kristus bukan untuk mencari senang bahagianya sendiri, untuk mencari kepentingan jasmani, kepentingan duniawi yang lahiriah, tetapi harus berani memikul salib kehidupan kita setiap hari. Tidak bersungut-sungut atau mengeluh, tetapi melakukannya dengan kesungguhan kita bersama dengan Kristus, yaitu kesulitan, duka beratnya salib, perjalanan hidup menuju Golgota. Seperti yang dilakukan oleh Kristus sendiri ketika memanggul salibnya.
Ini kriteria yang kedua. Dan yang ketiga ialah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ialah mengikuti cara dan gaya hidup Yesus. Seperti ketika para rasul dahulu mengikuti Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus, hidup bersama dengan Yesus, melakukan firman yang diajarkan oleh Yesus, mengikuti nilai-nilai Injil seperti iman, harapan, dan kasih. Hidup secara benar di hadapan Tuhan. Pokoknya mengikuti jalan hidup Yesus lewat duka, derita, baru menuju kepada kemuliaan. Para saudara yang terkasih, tadi di dalam Injil ketika Yesus di dalam perjalanan menuju Yerusalem menyampaikan nubuat tentang penderitaan yang akan ia alami. Para murid kaget mendengarnya. Masakan Yesus yang diandalkan harus menderita sengsara? Lalu Petrus mewakili para rasul yang lain menyampaikan rasa kecewanya terhadap nubuat Yesus itu. Ia berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan terjadi menimpa engkau. Itulah ungkapan hati para rasul. Dan mungkin juga ungkapan hati kebanyakan dari kita yang tidak mengendaki Yesus yang kita kagumi itu harus menderita sengsara. Yang biasa kita harapkan ialah hidup yang enak, hidup bersama Yesus yang terjamin, yang nyaman, supaya kita dapat mengikuti Yesus juga mengalami dan merasakan enak empuknya hidup di dunia ini. Tetapi Yesus menegur Petrus bahwa itu bukanlah jalan yang dipilih oleh Yesus. Yesus telah memilih jalan penderitaan dan jalan salib untuk mencapai kemuliaan. Orang-orang yang mengikutinya tidak dapat memilih jalan lain, tetapi harus membiarkan dirinya dituntun secara total oleh Yesus sendiri. Membiarkan dirinya untuk siap menyesuaikan diri dengan kehendak Kristus. Menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada Kristus. Itu berarti salib Kristus juga harus menjadi salib kita. Menjadi pengikut Kristus tidak boleh hanya memimpikan kehidupan aman, enak, terjamin. Salib Kristus menjadi salib kehidupan kita. Itulah syarat mutlak. Para saudara yang terkasih, lalu pertanyaannya sekarang ialah, beranikah kita atau siapkah kita untuk menjadi pengikut Kristus itu? Seperti pengalaman Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama, seorang nabi harus mengalami penderitaan sebagai salah satu risiko dari kenabiannya. Ia merasa tertekan, tugas kenabiannya mengundang banyak ancaman dan penghinaan. Seperti dikatakan di dalam bacaan tadi, mereka semua mengolok-olok aku, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Nabi Yeremia pun mengalami godaan untuk mengingkari panggilannya sebagai nabi, untuk membebaskan diri dari penderitaan batinnya. Bisa terjadi, itu pun kita alami sebagai murid-murid Kristus. Kita mungkin pernah mengalami hal yang sama, tergoda untuk meninggalkan panggilan kita sebagai murid Kristus. Kalau kita menghadapi kesulitan, kalau kita menghadapi tantangan di masyarakat, kalau kita disingkirkan, dipojokkan, dan tidak disenangi oleh orang kiri kanan kita. Saat kita berada di persimpangan jalan hidup kita, kita lalu bertanya,
apakah kita akan tetap setia berada di jalan yang harus mengikuti Kristus itu? Kalau begitu banyak tantangan dan halangan di dalam hidup kita sebagai orang Katolik, kiranya kita perlu meniru Nabi Yeremia yang tetap setia menjalankan panggilannya sebagai nabi. Kita pun hendaknya mendengarkan nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hanya dengan persembahan diri yang tulus kita berani berkorban untuk Kristus. Dan ini merupakan ibadah kehidupan kita. Maka kita bisa tetap berjalan mengikuti Kristus, setia mengikuti jalan salib yang dipikul oleh Yesus di dalam penderitaannya, di dalam kehidupan kita sendiri. Kita mempunyai semboyan per crucem ad lucem. Lewat salib kita menuju kepada kemuliaan. Tuhan memberkati. Amin.